Duduk sini. Oh, betul. Ya, mari mulai kilo. Ano, belum iya begini. Makan dulu. Video ni kalau sama ni cepat dia ni. Seperti musuh sambung orang baru Iya. Tenbengking. Allahu Akbar. La ilah. Ya Allah. Ya Allah. Sinten niku? Itu betul ni, Bang. Mboten ibune ta? Ibune. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Kasus ini bermula dari perahara rumah tangga yang dimana adanya pihak ketiga, baik perselingkuhan atau keluarga yang ikut campur di dalam rumah tangga, yang mengakibatkan pemicu terjadinya keributan. Salah satunya adalah kasus yang akan gua bahas hari ini. Bagaimana kronologi dari kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Peristiwa mengerikan ini terjadi di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang bermula dari seorang pria bernama Satuan alias Yanto Surip berusia 43 tahun, yang bekerja sebagai seorang badut penjual balon. Yanto ini diketahui seorang duda yang telah memiliki satu orang anak. Lalu Yanto bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Sri Wayuni berusia 35 tahun dan juga merupakan seorang janda yang telah memiliki satu orang anak. Diketahui Wayuni ini bekerja usaha sablon sepatu di wilayah Brangkal. Sejak dari pertemuan itu, keduanya pun merasakan adanya kecocokan sehingga memutuskan untuk menikah pada tanggal 5 September 2020. Keduanya pun saling memiliki dua anak sambung. Yang pertama duduk di bangku SMP dan balita. Usai keduanya menikah, Yanto dan Wayuni ini awalnya tinggal di rumah mertuanya yang bernama Siti Aropah berusia 52 tahun. Namun ternyata rumah tangga keduanya ini kerap terjadi keributan. Ditambah lagi hubungan Yanto dan mertuanya ini tidak baik dan tidak harmonis. Ketidakharmonisan itu memicu seringnya terjadi konflik antara Yanto, mertuanya, dan juga istrinya. Puncaknya, setelah terjadi pertengkaran dengan mertuanya itu, akhirnya Yanto pun mengambil keputusan untuk keluar dari rumah mertuanya dan menyewa rumah sejak 8 bulan yang lalu, yang lokasinya hanya berjarak 80 hingga 100 meter dari rumah sang mertua. Meski Yanto ini bekerja sebagai seorang badut penjual balon, namun Yanto diketahui merupakan seorang pria pekerja keras. Ketika berdagang balon, Yanto kerap membawa anaknya berkeliling berjualan balon sambil mengasuh anaknya yang masih balita. Meski Yanto dan Wayuni sudah pindah rumah, namun rumah tangga mereka ini selalu dipenuhi dengan konflik. Banyak yang mengatakan jika konflik dalam rumah tangga mereka dikarenakan masalah ekonomi. Bahkan Yanto pernah memposting dalam sosial medianya mengancam akan membunuh istrinya. Namun, siapa sangka ancaman itu ternyata benar dan terlaksana. Amarah Yanto ini akhirnya memuncak hingga membunuh ibu mertuanya dan hampir saja membunuh sang istri. Kejadian ini bermula pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026 jam 9 pagi. Awalnya terdengar suara keributan dari dalam rumah Yanto dan Wayuni. Suara keributan itu pun sempat memancing perhatian warga sekitaran. Namun suara keributan itu mereda dan hilang. Tidak lama berselang, Yanto ini keluar dari rumah dengan langkah tergesa-gesa meninggalkan rumah. Lalu tanpa sengaja bertemu dengan ketua RT setempat yang bernama Suroto. Kala itu Suroto ini sedang membersihkan rumput. Suroto yang sedang membersihkan rumput langsung menegur Yanto lantaran tangannya berlumuran darah. Suroto pun bertanya kenapa tangannya berdarah. Lalu Yanto ini menjawab tangannya terkena pecahan kaca sambil tetap berjalan pergi meninggalkan rumah. Suroto merasa curiga dengan gelagat Yanto ini. Akhirnya Suroto menuju rumah kontrakan dari Yanto. Saat itu pintu dalam kondisi terkunci. Suroto selaku ketua RT lalu mengintip melalui sela-sela pintu untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Betapa terkejutnya Suroto
ketika melihat adanya genangan darah di ruangan tengah. Mendapati hal itu, Suroto segera memberitahu kondisi dalam rumah pada warga lainnya. Akhirnya, beberapa orang warga memutuskan untuk mendobrak dan masuk ke dalam rumah, memastikan kondisi apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Saat warga masuk ke dalam rumah, warga menemukan jasad Siti Arafah tergeletak bersimbah darah dengan posisi luka sayatan pada bagian leher dan perutnya, yang mengakibatkan organ dalam perut korban ini keluar semua. Sedangkan korban Sri Wahyuni, istri dari Yanto, ditemukan di kamar belakang. Pintu kamar pun terpaksa didobrak oleh warga lantaran pintu dalam kondisi terkunci. Yo, mari mulai iki lho, ana oblong-oblong iki ya apa gini iki. Ya makane iku. Sawani jebak yo ani. Con bên kìa, con bên kìa. Allahu Akbar. La ilah. Ya Allah. Ya Allah. Setan niku. Aku bojone kae. Mboten ibune ta? Ibune. Nggih ta? Lho, ibune. Mbak Ropa. Ya Allah. Mbak Ropa. Pokok ngomong sujud. Ya Allah. Nggih, Mbak Ropa niki. Ya Allah. Kayak ngene. Sri Wahyuni ditemukan penuh dengan lebam dan bersimbah darah dengan luka terbuka pada bagian lehernya. Namun kondisinya masih hidup. Sri Wahyuni segera dilarikan ke rumah sakit RSUD Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis dan hingga kini masih dalam perawatan intensif oleh pihak rumah sakit dan kondisinya pun kritis. Kejadian ini pun dilaporkan pada pihak Babinsa Tipmas dan Babinsa Desa yang diteruskan pada Satreskrim Polres Mojokerto. Dari kejadian ini, otomatis yang menjadi perhatian polisi adalah Yanto, suaminya, sekaligus menantu dari korban, dan pihak kepolisian segera melakukan pengejaran. Kurang dari 6 jam setelah kejadian tersebut, Yanto berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, yang dimana Polsek Asemrowo Surabaya telah berkoordinasi dengan Polres Mojokerto. Polsek Asemrowo mengaku kedatangan seorang pria yang datang untuk menyerahkan diri setelah mengakui perbuatannya telah membunuh, dan pria itu bernama Yanto. Dalam interogasi polisi, Yanto mengakui setelah melakukan pembunuhan, dirinya pergi menaiki bis Transjatim menuju Surabaya. Setibanya di kota Surabaya, pelaku ini merasa bingung karena dirinya tidak memiliki teman ataupun saudara di Surabaya. Dalam bayangan perasaan bersalah, pelaku ini sempat berputar-putar di kawasan Pasar Buah Tanjung Sari, berjalan tanpa arah. Merasa bingung, akhirnya pelaku mendatangi Polsek Asemrowo dengan berjalan kaki dan bertemu dengan anggota polisi. Pelaku di sana langsung mengatakan, "Pak, saya habis membunuh orang." Pelaku ini datang tanpa identitas diri atau kendaraan. Pihak Polres Mojokerto langsung menjemput pelaku ke Surabaya dan membawanya kembali lagi ke Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, terungkaplah jika amarah pelaku ini tidak terkendali lagi setelah mendapati adanya foto mesra sang istri bersama dengan pria lain yang beredar di sosial media, dan istrinya memiliki banyak hutang, sedangkan permasalahan dengan ibu mertuanya lantaran ibu mertuanya ini selalu membela dan membenarkan kesalahan anaknya, sehingga permasalahan dalam rumah tangga keduanya ini semakin meruncing. Gak usah ditutup, mas. Gak usah tutup, mas. Gak usah, mas. Kelihatan sadis, mas. Kelihatan sadis. Longsot rek. Mundur. Kronologi pada pembunuhan ini bermula pada tanggal 6 Mei 2026 jam 07.30. Pada pagi itu, korban Siti Arafah mendatangi rumah anaknya, Siti Wahyuni, dan pelaku Yanto. Tiba di depan rumah, Siti Arafah ini memanggil-manggil anaknya, Sri Wahyuni, dengan tujuan untuk memberitahukan ada kurir paket COD berada di depan rumahnya. Dikarenakan tidak mendapatkan jawaban, Siti Arafah pun
mengetuk-ngetuk pintu rumah. Namun tetap saja tidak ada respon dari dalam rumah. Lalu Siti Arofah ini masuk melalui pintu belakang. Yang ternyata kedatangan Siti Arofah ini mengejutkan pelaku Yanto yang sedang menganiaya istrinya dengan membenturkan kepala sang istri ke lantai. Siti Arofah dengan spontan melerai keributan itu. Namun dikarenakan pelaku ini sudah menyimpan rasa tidak suka dengan ibu mertuanya yang selalu membela anaknya, yang membuat situasi keributan di dalam rumah semakin memanas. Lalu pelaku ini mengambil pisau dapur dan menikam perut ibu mertuanya sebanyak 2 kali dan merobeknya hingga isi perut keluar. Sri Wahyuni sempat berteriak, namun pelaku segera membekap mulutnya dan menyayat lehernya. Pelaku yang menyadari telah melakukan pembunuhan mengaku khawatir dihantui arwah mertuanya, sehingga pelaku meminum darah mertuanya agar tidak dihantui oleh arwah mertuanya. Selanjutnya, pelaku mengunci pintu kamar dan bergegas pergi meninggalkan rumah. Lalu kunci rumah dibuang oleh pelaku. Hingga akhirnya pelaku menyerahkan diri dan tertangkap. Sementara itu, atas perbuatannya, pelaku ini terjerat pasal berlapis, kekerasan dalam rumah tangga, dan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana seumur hidup. Sering kok. Oh, sudah sering cekcok. Karena faktor ekonomi juga, hutangnya ke sana kemari. Saat sementara itu kan pernah berusaha untuk ditanggulangi lah, jualan dikit-kecilan depan rumah. Akhirnya begitu nggak mampu, si Ayu ini mencari pekerjaan di luar. Katanya sih kerja di sablon. Cuma selidik demi selidik, satu hari mencium ada pekerjaan yang nggak jelas kan gitu. Akhirnya curiga-curiga, akhirnya iya, bukanya yang laki-laki ya. Meja yang bahkan yang terakhir ini, si perempuannya itu sudah punya papa baru katanya. Tiap hari itu sering dipakai pakai kartu. Terus bukti transfer dari pacarnya ini sering dikirim ke Sambuan. Malas-malas terus. Guys, inti dari kejadian ini, jangan terlalu ikut campur terlalu dalam rumah tangga orang lain. Sebagai keluarga, kita harus bersikap objektif. Jika salah, ya salah. Jika benar, ya benar. Jangan perbuatan salah selalu dibela dan dibenarkan. Karena setiap orang punya batasan. Ketika batasan itu dilanggar atau dicampuri oleh orang lain, terkadang luapan emosi yang akan muncul. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?